Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis. Disiarkan langsung dari lantai 2 Cafe Kirampak. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat persiapan pembukaan MTQ Nasional ke-29 yang pastinya juga harus disupport oleh berbagai hal. Selain tentunya penyelenggaraannya, pastinya teknologi sangat diperlukan, termasuk support dari listriknya, seperti apa kondisinya. Hadir bersama saya di studio mini kita di Kirampak, ada jajaran dari PT PLN. Saya ingin mengabsen dulu ketiga bapak-bapak ini. Di sebelah kiri saya ini ada General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ada Pak Abdul Rahim, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Diana. Baik, sebelahnya ada Bapak Hartono. Beliau adalah Eksekutif Vice President Distribusi PT PLN Persero Kantor Pusat. Selamat malam Pak Hartono. Selamat malam Mbak Diana. Assalamualaikum pada para pemirsa Duta TV di Kalimantan Selatan. Selamat malam. Oke, baik. Dan di sebelah ujung ada Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, ada Bapak Erwin Gunawan. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Mbak Diana, selamat malam semua pemirsa. Baik, ini menarik bahwa kita punya hajatan besar. Kita bicara Kalimantan Selatan, ini wilayahnya PLN Kalselteng ya. Kalselteng. Pak Rohim dulu sebelum nanti ke Pak Hartono. Persiapan untuk mensupport kegiatan ini kita menjadi tuan rumah. Kalau istilahnya Banua kita nih menjadi apa ya, harus menyambut dengan baik dan juga persiapannya termasuk juga listriknya nggak boleh pedot-pedot katanya gitu Pak. Bagaimana yang sudah disiapkan oleh PT PLN? Terima kasih Mbak Diana. Selamat malam pemirsa semua. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan kami di dalam kami ini bersama dengan tadi Bapak Hartono, beliau Eksekutif Presiden Distribusi PLN Kantor Pusat. Pada kesempatan ini hadir untuk memastikan kesiapan PLN untuk mengantisipasi atau menyiapkan pasokan listrik selama kegiatan MTQ. Jadi kami sampaikan kami telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama 2 minggu lalu kami bersama dengan jajaran Pemda melakukan apel siaga kesiapan instalasi kelistrikan kita, mulai dari tim BDKB kami siapkan, kami juga telah melakukan perbaikan konstruksi maupun jaringan distribusi yang ada. Jadi kami sampaikan bahwa secara sistem kelistrikan saat ini sistem kelistrikan ada di sistem kelistrikan interkoneksi, mulai dari Kalimantan Tengah sampai Selatan sampai Kalimantan Timur dan Utara. Secara neraca daya kami mempunyai kecukupan pasokan di mana cadangan sistem kelistrikan interkoneksi ada sekitar 450 MW. Artinya nggak ada isu untuk kecukupan pasokan. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan MTQ ini, kami melakukan beberapa persiapan. Salah satunya memastikan jaringan distribusi aman. Kami juga siapkan backup dengan menyiapkan beberapa pinu kami siapkan gensetnya. Di Kirampak khususnya tempat acara pembukaan dan penutupan nanti kami siapkan pasukan listrik yang insya Allah cukup andal, di mana kami siapkan juga UPS untuk memastikan jika terjadi suplai backup kendala, kami siapkan UPS yang tanpa kedip. Insya Allah kami bisa menyiapkan sehingga pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan lancar dari pembukaan sampai selesai penutupan. Baik. UPS tanpa kedip, Pak. Ini istilah yang keren sekali. Nanti mungkin secara teknis juga Pak Erwin bisa bantu. Tapi Pak Hartono dulu, protapnya ketika ada sebuah event nasional yang dibawa atau dilaksanakan di daerah, sebetulnya protap dari PLN itu seperti apa, Pak? Baik Mbak Diana, terima kasih. Jadi gini Mbak, terkait dengan acara MTQ Nasional ini ya, ini ke MTQ ke-29 yang diadakan di Kalimantan Selatan lah kan kira-kira seperti itu. Nah kami saya mengkoordinir distribusi penyaluran tenaga listrik itu di 2 pulau ya, Pulau Sumatera dan Kalimantan. Jadi yang ada di Kalimantan Selatan ini kan pelaksanaannya tanggal 10 sampai tanggal 19 Oktober. Nah kami dapat informasi dari teman-teman di sini, memang
informasi detailnya memang dari daerah. Terus kemudian dengan MTQ nasional ini kami kaitkan dengan penyediaan tenaga listrik. Tentunya kami harus menyediakan listrik secara handal kan gitu kan. Secara handal itu artinya ya acara ini tidak boleh terganggu kan gitu kan. Okay. Nanti bagaimana caranya? Kami dari sistem Kalimantan lah gitu ya. Kalau sistem Kalimantan ini memang ada 3. Itu ada sistem Katulistiwa, itu posisinya ada di Kalimantan Barat. Itu memang penyulangnya berarti dari situ? Jalur transmisinya. Jalur transmisinya, Ya. oke. Memang transmisi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur ini belum tersambung. Oke. Tapi nanti dalam waktu dekat akan tersambung melalui Palangkalanbun dan Sukamara itu masih on progress untuk konstruksi. Nah, kemudian yang ada di Kaselteng ini melalui sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi itu cuma istilah nama kami. Itu terkonek terkonek dari Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Nah, itu dayanya itu 1930 megawatt. Ya, kemudian dari daya 1930 daya mampu pasoknya itu 1700-an. Nanti mungkin detailnya kawan-kawan nanti ya. 1740 megawatt. Kemudian bebannya hanya 1290. Artinya apa? 490. Kami ada cadangan sekitar 600. Dari sisi sistem pasokan aman, Pak Dian. Baik. Ya. Pak Erwin, ini menarik nih bahwa ini diberikan pasokan tambahan. Ya. Tapi kadang orang jadi juga suka deg-degan nih. Ini jangan-jangan fokus ke titik-titik venue di mana acara ini berlangsung, lalu membuat yang lain yang harus biar petnya gitu loh, daerah-daerah yang tidak menjadi daerah venue acara. Ini seperti apa memastikan bahwa support pasokan itu tidak mengganggu yang normalnya untuk wilayah lain? Baik, terima kasih Mbak Diana. Selamat malam pemirsa sekalian. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, beserta jajaran Forkopimda yang sudah sangat mensupport menjalin kolaborasi dengan PLN saat ini yang sangat luar biasa. Bukan hanya pada event MTQ, tapi di event-event yang lain pun sangat support luar biasa. Nah, artinya ini adalah acara perhelatan nasional MTQ nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Tadi terkait dengan memastikan keandalan suplai listrik, yang pertama kami sudah membangun jaringan khusus sebetulnya Mbak Diana. Sepanjang 7 km sirkuit, itu yang suplai utamanya dari GI Cempaka. Kemudian suplai yang lain kita bisa suplai dari GI Aranio, dari daerah Aranio, sehingga suplai yang bisa mensuplai ke terutama venue utama Kiram Park sini, Kiram Hastaka Utama ini ada 4 penyulang. Jadi kalau kami nyebutnya itu sumber listriknya lah gitu kalau masyarakat bilangnya. Ada dari GI Cempaka 14, 15, kemudian dari GI Aranio yang arah PLTA Ariam kanan itu ada Aranio 2 dan 3. Sehingga suplai ke sini ada 4 penyulang. Kemudian juga kami dipersiapkan seperti yang disampaikan oleh Pak JM tadi, peralatan seperti UPS, uninterrupted power supply. Itu kami siapkan ada 6 unit dan kapasitas sebesar 880 kVA. Kemudian kami support juga dengan genset khusus untuk di Kiram Park ini kita siapkan ada 8 genset dengan kapasitas melebihi kapasitas daya yang dibutuhkan di sini. Nah, kaitannya dengan itu kami juga siapkan peralatan switching, auto switching seperti LBS 3-way yang dia akan memanuver ketika ada suatu permasalahan di suatu penyulang akan beralih ke penyulang yang lainnya. Kita siapkan ada 2 LBS 3-way di penyulang kami, di suplai utama kami. Kemudian juga di sisi tegangan rendah kami siapkan juga namanya ATS gitu ya. Jadi switchingnya otomatis gitu ya. Nah, ketika switching untuk menghindari kedip kita siapkan UPS tadi untuk membackup. Nah, kaitannya dengan tadi ketika untuk mensupport di sini ternyata bisa mengakibatkan defisit di tempat lain tidak ada. Gitu. Artinya ini betul-betul yang cadangan yang dikeluarkan ya? Iya, memang secara spare tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono sama Pak JM, secara suplai daya kami untuk sistem interkoneksi transmisi tegangan tinggi kami sangat berlebihan.
Daya mampu kami 1,7, beban puncak di 1,2 secara sistem Barito Mahakam, sisanya masih 500 sampai 600 mega. Artinya itu tidak akan mengakibatkan defisit di sistem distribusi kami. Oke, Jadi baik. tidak ada ini efek jaminannya samping. ya, jaminan Betul. Pak Erwin dan bapak-bapak yang lain bahwa dengan adanya hajatan dalam tanda kutip Ya. MTQ ini yang memang difokuskan di Kiram dan Kabupaten Banjar dan beberapa titik tertentu, Ya. itu tidak akan mengganggu suplai normal kita. Karena ini terutama yang di rumah deg-degan Pak, wah jangan-jangan semua difokuskan ke sini nanti terganggu. Kita masih akan berbincang seperti apa sebetulnya support PLN terhadap kegiatan-kegiatan besar ini. Apakah ini merugikan secara bisnis atau justru ini memang menjadi tugas utama memang dari supportnya PLN terhadap kegiatan yang sifatnya kenegaraan. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita masih di Bincang Bisnis. Kita sedang ngobrol dengan bapak-bapak petinggi di PLN yang saat ini sedang sibuk dan fokus untuk memastikan tadi bahwa semua layanan PLN itu harus handal untuk kaitannya dengan MTQ nasional. Tadi terakhir statement yang disampaikan oleh Pak Erwin bahwa dipastikan apapun supply yang diberikan kepada kegiatan ini tidak akan mengganggu hal-hal yang sifatnya reguler. Jadi ibu-ibu atau yang di kantor nggak usah khawatir ya, wah ini jangan-jangan gara-gara ada ini gitu. Nah, kita mau bicara bisnisnya Pak Hartono ini yang dari pusat. Kalau kita bicara bisnis ini kan tadi backupnya dan supply-nya ini kan betul-betul gede-gedean ya supaya tidak terjadi gangguan. Apalagi ini ada RI1 dan rencana penutupan ada RI2. Nah kalau sudah hajatan-hajatan besar seperti ini, kalau kita bicara bisnis, PLN-nya bisnis kan beda ya Pak. Kalau yang reguler kita berapa kita pakai itu yang kita bayar gitu lah. Kalau untuk yang kegiatan-kegiatan besar ini seperti apa sih sebetulnya supportnya dari PLN? Apakah for free atau memang ada hitungannya juga atau seperti apa Pak? Iya. Ini soalnya bincang bisnis, kita harus tahu juga seperti apa ini. Baik Bu Diana, ya, jadi gini, kalau kami di PLN ini kan namanya acara kenegaraan, acara besar ini kita harus mensupport lah kan gitu ya. Jadi mensupport. Kemudian jadi nggak ada hitung-hitungannya Pak? Ya ada juga ada. Okay. Nah, ada. Misalnya nanti Pak Ciam akan menjelaskan terkait dengan pemakaian listriknya mesti dihitung. Okay. Ya, tapi dari sisi biaya penyediaan itu untuk acara ini jauh lebih besar dibandingkan penjualannya kan kira-kira. Tapi itu kita enggak tidak permasalahkan lah. Tapi yang penting kita support keadaan listrik, penyediaan listrik di acara-acara ini bisa lancar dan handal gitu. Misalnya kan lebih handal mulai dari persiapan pelaksanaan acara sampai penutupan itu tidak ada kendala. Itu yang kita utamakan. Bagaimana caranya? Adalah kita di 12 venue itu khususnya yang venue utama yang ada di Tirampak ini kita sediakan gensetnya sudah kita sediakan, terus kemudian UPS-nya kita sediakan. Kenapa kok harus ada UPS? Artinya dengan ada UPS itu kita berupaya mengusahakan apabila terjadi sesuatu perpindahan aliran listrik itu lokasinya tidak padam. Ya, jadi handal tidak padam itu yang kami sediakan. Cuma untuk venue yang lain itu kami sediakan juga genset cadangan. Karena kan penyediaan listriknya itu kita pakai dari sistem Kalimantan tadi atau sistem interkoneksi. Terus kemudian backupnya juga dari genset. Nah nanti di dalam pelaksanaannya itu nanti Pak GM dan Pak Edwin ya yang mengatur apakah ini harus genset yang dipakai atau yang sistem transmisinya yang dipakai, itu tergantung nanti pada saat acara. Mungkin barangkali nanti di acaranya kita SOP-nya pakai genset lah. Karena kan kalau genset kan bisa handal kan gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jadi dari sisi untung ruginya kita tidak melihat di situ. Nah, yang penting acaranya sukses. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana nih tuan rumah Pak Rahim?
Itu tadi memang protapnya seperti itu. Kalau ada event besar, apalagi ini sifatnya skala nasional, pokoknya supply gitu loh. Itu gimana Pak? Terima kasih Mbak Diana. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Hartono, Iya. bahwa di sini ada 12 venue, semuanya itu jadi pelanggan multiguna istilahnya ke PLN. Dari 12 venue itu memang yang terbesar adalah di Kiram ini. Kiram ini kita siapkan pasokan yang berlapis tadi. Penjulangnya juga disampaikan Kak Erwin ada yang berlapis, tapi kami pastikan tidak mempengaruhi kualitas pasokan kami ke masyarakat umum. Itu penting ya Penting itu. ya, ya. Oke, karena akan jerit yang lainnya gitu kalau misalnya. Itu nggak ada isu, karena seperti biasa aja, Oke. seperti saat ini, di mana kualitas yang kami cukup baik, semakin hari semakin bagus di Kalimantan Selatan dan Tengah, itu juga di sistem interkoneksi secara keseluruhan. Nah, dari 12 venue ini semua, tadi saya sampaikan pelanggan multiguna, ada hitung-hitungannya, kami juga dapat benefit dari biaya penyambungan, mekanismenya yang sesuai dengan yang ada saat di PLN seperti ini. Jadi memang seperti Pak Harun sampaikan tadi, poinnya bukan lagi memastikan berapa cost, berapa revenue yang diterima PLN, tapi memastikan ya, bahwa ini event nasional, hajatan nasional, yang ke-29 MTQ, istilahnya kalau dalam siklus mungkin nanti 50 tahun atau berapa puluh tahun lagi baru ada lagi. Pada kesempatan ini kami dan jajaran manajemen mulai dari PLN Pusat Pak Hartono, kami memastikan insya Allah bisa kami pasok listrik selama kegiatan ini bisa berjalan andal, normal, sehingga gelaran perhelatan MTQ nasional yang ke-29 bisa berjalan dengan aman, andal dari sisi pasokan listriknya. Dan sukses. Baik, Pak Rohim, kalau boleh dapat bocoran nih, untuk bisa tadi kalau event nasional, kita bicara event-event yang sifatnya lokal ya, provinsi kan kadang juga ada event besar. Untuk bisa mendapat perhatian dan support dari PLN dalam kondisi ini tuh kategorinya eventnya harus seperti apa? Selain nasional ya, kalau nasional itu kan tadi supportnya malah sampai dari nasional. Kalau yang untuk sifatnya besar, event provinsi misalkan begitu, itu untuk kategori seperti apa yang akan dapat perhatian khusus juga dari PLN? Jadi kami sebenarnya semua perhatian, semua event kami berikan khusus. Nanti mekanismenya ada itu nanti dari misalnya kayak seperti acara yang kemarin di Kalimantan Tengah ya Pak Erwin ya. Iya. Itu juga kami siapkan pasokan listrik yang berlapis, yang andal. Kami siapkan IPS, kami siapkan genset. Itu. Seperti itu Bu Diana. Oke. Artinya ada permintaan dari si penyelenggara event itu ya? Penyelenggara event, nanti kami koordinasikan, dia pelanggan kalau emang di area seperti ini yang nggak cukup pasokannya, kami siapkan backup, tapi dengan mekanisme layanan multiguna. Hitung-hitungannya nanti bisa lebih detail kami sampaikan kalau memang ada dan hal-hal berarti seperti itu event swasta pun bisa ya, bisa. karena ada perhitungan multiguna itu? Bisa. Oke, artinya itu backup yang tidak mengganggu yang reguler itu ya Pak? Tidak mengganggu sama sekali. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak Erwin, kondisi kelistrikan kita di Kalimantan Selatan dan Tengah ini sekarang itu seperti apa sih update-nya? Kita memang dalam beberapa waktu ini memang sudah tidak merasakan lagi ada pemadaman, ada apa namanya, kalau ada harus, dulu itu Pak, itu biar pet itu biasa, kalau nggak biasa itu masih belum dikasih seteng, katanya begitu ya Pak Hartono. Kalau kita nasibnya orang Kalimantan kan selalu teriaknya begitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini rasanya kita cukup jarang kecuali ada kondisi yang luar biasa. Sebenarnya kondisi kelistrikan kita seperti apa? Ya, baik Mbak Diana. Terima kasih. Jadi untuk sistem kelistrikan kita, kondisinya saat ini secara sistem interkoneksi seperti disampaikan oleh Pak Hartono tadi dan Pak Abdul Rohim, kita disuplai oleh sistem Barito dan Kahayan. Secara daya mampu kita di 1,1700 mega, sementara bebannya kita di 1200 mega. Artinya secara cadangan kami masih sangat cukup, masih ada 500 gitu ya. Nah, ini kami juga dari perbaikan sistem layanan saat ini, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan termasuk pemeliharaan jaringan. Kalau kami nyebutnya itu asesmen Bu. Jadi asesmen namanya ada tier 1, tier 2. Tier 1 itu melakukan inspeksi tuntas. Tier 2 itu menggunakan alat khusus, kita ada thermovision, ada ultrasound. Itu dibantu oleh
mitra kami. Dalam hal ini ada anak perusahaan PLNT, kemudian juga ada mitra yang lain yang membantu PLN dalam hal perbaikan kualitas kehandalan suplai listrik saat ini. Sehingga semangat kami sebetulnya saat ini adalah zero gangguan. Semangat kami bisa menciptakan itu. Mungkin Mbak Diana ataupun masyarakat pemirsa Duta TV juga sudah bisa merasakan perubahan kelancaran suplai listrik saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi intinya PLN saat ini terus berbenah. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, bukan hanya dari kecukupan dayanya, tapi kontinuitas suplai listriknya. Baik. Itu Mbak Ida. Kami harus fair ya pemirsa, bahwa ketika kita melihat kondisi yang memang membaik ya, kita acungkan apresiasi untuk PLN. Karena kalau dulu namanya ada pemeliharaan, sudah kata-kata pemeliharaan itu sudah jadi momok yang luar biasa. Mati ini sebelah sini ya pemadaman. Ada pemadaman yang terjadwal, ada pemadaman tempo Pak. Tempo mati, tempo nyala katanya seperti itu. Itu menjadi istilah yang memang ada di masyarakat, dan beberapa waktu terakhir ini sudah tidak terlihat seperti itu dan tidak terasa seperti itu. Terima kasih untuk kondisinya. Mudah-mudahan ini juga diketahui oleh masyarakat sehingga kinerja PLN jadi lebih baik lagi. Baik, tadi kita mau menggarisbawahi ke soal yang multiguna itu, yang multiguna karena kadang-kadang ada event-event tertentu yang akhirnya pakai nyolok sembarangan gitu lah, malah ngelosin di wilayah mana dan lain sebagainya tanpa jalur yang resmi. Sebetulnya bisa pakai jalur resmi. Keterangannya seperti apa, kita akan kembali lagi masih ngobrol dengan teman-teman dari PLN sesaat lagi. Pemirsa dari lantai 2 Cafe Kirampark, bincang bisnis untuk Anda menghadirkan tamu-tamu dari PT PLN yang saat ini sedang sibuk untuk mempersiapkan dan memastikan bahwa listrik yang berada di area perhelatan MTQ yang ke-29 ini handal, tidak ada gangguan, dan dipastikan juga tidak mengganggu kita ya. Yang Anda semua saat ini menyaksikan di rumah, dipastikan tidak terganggu karena ini pakai suplai cadangan, bukan pakai yang reguler. Nah ini menarik, tadi kita sudah ngobrol dan lain sebagainya, bicara soal multiguna, soal PLN. Kondisi PLN terkini tadi juga sudah disampaikan ya, kata Pak Erwin bahwa aman lah untuk listrik Kalsel-Teng. Nah sebetulnya untuk kan ini teknologi itu tidak bisa ditinggalkan sekarang tuh. PLN juga pasti mengikuti, termasuk adalah dalam layanan, dalam aduan. Apa kondisi terakhir yang bisa diupdate untuk pemirsa untuk kondisi PLN? Pak Artono mungkin? Iya, Pak. Baik, Mbak Diana. Jadi perlu saya sampaikan kepada pemirsa Duta TV di Kalimantan Selatan. Jadi kondisi kelistrikan di Kalimantan Selatan ini sudah cukup baik karena dilayani dengan sistem interkoneksi dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sehingga secara neraca daya cadangan kita cukup lah kan kira-kira gitu. Namun demikian memang ada beberapa tempo hari itu sempat padam, itu dikarenakan gangguan Bu Diana. Nah kemudian dari sisi pelayanan, jadi para pelanggan semua, khususnya yang ada di Indonesia ini dan khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, untuk pengaduan listrik apabila di rumah-rumah atau di kampung dan segala macam terjadi padam listrik, jadi pelaporannya tidak perlu datang ke PLN. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ada program PLN atau aplikasi PLN melalui PLN Mobil. Nanti silahkan untuk download aplikasi PLN Mobil. Saya langsung ngecek PLN Mobile ya. Jadi download aplikasi PLN Mobil. Nanti di gadget masing-masing itu pelaporannya bisa dari situ Bu Diana. Jadi baik pelaporan gangguan listrik, kemudian pelaporan atau permintaan multiguna untuk acara-acara temporer. Terus kemudian juga ada aplikasi atau permohonan pasang baru, ya permohonan
ya tambah daya dan lain-lain. Pokoknya semua yang terkait dengan PLN silahkan dikomunikasikan dengan PLN melalui aplikasi PLN Mobil. Nanti kami akan tindak lanjuti. Nah, sekarang untuk pelayanan tindak lanjut terkait gangguan-gangguan atau keluhan-keluhan, kami sudah ada namanya standar pelayanan. Jadi kami upayakan standarnya itu maksimum 3 jam sudah menyala. Tapi ada kalanya atau beberapa case itu memang pelayanannya lebih dari 3 jam. Misalnya ada tiang roboh, terus kemudian trafo rusak, terus kemudian longsor karena banjir dan lain-lain. Nah itu case-case khusus lah kan gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau case keamanan di situ iya, kalau case-casenya case-case normal mungkin karena meternya gangguan, terus kemudian kabel yang ke rumah itu kerubuhan pohon dan segala macam itu, insya Allah kurang dari 3 jam sudah bisa nyala. Kira-kira seperti itu pelayanan kami. Jadi kami dari waktu ke waktu berusaha meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu tidak harus datang ke kantor, melalui cukup dengan gadget, pelaporan ke PLN, komunikasi dengan PLN mudah dan singkat lah kan kira-kira. Jadi pelaporannya dimanapun pelanggan berada itu bisa bisa komunikasi dengan PLN sepanjang internetnya nyala, tidak putus lah. Kira-kira seperti itu. Tapi itu artinya CS-nya on terus ya Pak ya? Kalau CS kami on terus. Ya 24 jam on terus. Ya mudah-mudahan meskipun laporannya dini hari, insya Allah tetap kami layani lah. Baik, itu nanti kita cek ya, pemirsa. Ada fasilitas yang seiring dengan kemodernan, jadi fasilitasnya juga lebih simpel ya. Kalau kita lihat, asal dengan ada aplikasi mobile, kita bisa melakukan mau itu laporan, tadi pasang baru, ataupun tambah daya. Nah ini menarik nih Pak Rohim, pasang baru, tambah daya. Ini pasang baru kan sekarang sistemnya nggak kayak dulu, harus tarik kabel dan lain sebagainya. Ada yang token, ada yang... Nah ini boleh dijelaskan nggak? Sekarang itu kondisinya seperti apa kalau pasang baru? Apakah, nah itu ada Pak Erwin ya? Oke, nah, siapa Pak Erwin atau Pak Rohim? Itu pasang baru kondisi sekarang itu seperti apa? Secepat apa? Atau selama apa? Kan ada orang, PLN-nya belum, nah itu seperti apa? Ya, jadi saat ini PLN terus melakukan pembenahan Mbak Diana terkait dengan layanan pasang baru. Sebenarnya sekarang sudah sangat dimudahkan. Jadi saat ini seperti disampaikan oleh Pak Hartono dan Pak Abdul Rohim, Pak Jem dan Pak Evivi, pelayanan PLN cukup dengan hanya satu genggaman dari handphone. Mau pasang baru, perubahan daya, mau mengeluh karena gangguan, mau pengaduan gitu ya, atau apapun, mau beli token, semua bisa dari aplikasi namanya aplikasi PLN Mobile. Jadi bisa di-download di Play Store gitu, atau di iOS gitu ya. Nah artinya pelayanan PLN sekarang sangat mudah, tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu hal-hal yang ribet, cukup dengan satu genggaman di tangan saja itu bisa dilakukan. Gitu. Baik, jadi itu nanti biaya dan lain sebagainya seperti apa? Ya sudah ada nanti di situ ketika mau pasang baru dari daya berapa, di situ rupiahnya sudah ada. Nanti ketika sudah muncul biayanya, nanti akan diterbitkan nomor register. Maka calon pelanggan atau pelanggan existing yang mau tambah daya atau calon pelanggan yang mau pasang baru tinggal bayar saja. Bayarnya bisa di mana saja, bisa di bank, di kantor pos, di ATM. Proses eksekusinya lama nggak dari bayar? Secara tingkat mutu pelayanan saat ini kami mengejar di 3 hari sebenarnya. Tadi sampaikan ya 3 hari. Oh karena supply banyak ya? Iya, tetapi memang ada. Kalau dulu lama Pak. Gitu ya. Sekarang ada isu. Ya, tetapi memang ada beberapa kondisi yang bisa jadi menyesuaikan gitu ya, karena memang dampak dari pandemi salah satunya kita masih rasakan ada keterbatasan dari sisi hal yang lain, tapi PLN terus berusaha melakukan perbaikan layanan. Baik. Ya. Itu jadi ngejar, soalnya menarik ya, kalau sudah daftar baru, kalau tambah daya kan artinya jaringannya sudah ada nih. Kalau tambah baru, kalau daftar baru itu kalau dia sifatnya personal itu tetap cepat juga, atau harus komunitas atau komunal, misalkan di grup satu perumahan atau itu seperti apa? Siapapun, mau komunitas, mau perseorangan, kami tidak lihat, dan kami pun melayani berdasarkan urutan siapa yang bayar duluan. Gitu ya. Siapa yang bayar duluan, itu bayarnya secara online ya.
Itu yang PLN prioritaskan untuk dilayani lebih dahulu. Oke, baik. Gitu ya. Berarti multiguna juga di Play Store itu juga? Kalau Multiguna juga misalkan- bisa datang ke kantor juga bisa. Oke. Memang baik. untuk khusus layanan khusus yang kami menyebutkannya layanan khusus, layanan multiguna, kami kasih solusi lain selain menggunakan aplikasi, bisa datang menemui PIC PLN kami di masing-masing unit dimanapun. Ya, itu bisa. artinya ada konsultasi di situ ya, Ya, bisa ngobrol. bisa. Baik. Oke, Pak Rohim, kondisi kita seperti apa? Tadi dari yang sudah diterangkan secara teknisnya oleh Pak Erwin dan juga tadi Pak Hartono secara umum bahwa modernitasnya sudah ada, jadi tinggal mudah. Nah, untuk Kalimantan Selatan dan Tengah sendiri seperti apa kondisinya saat ini? Pelanggannya dan juga hal-hal lainnya, Pak. Ya, makasih Mbak Diana. Jadi di Kalimantan Selatan Tengah kami punya pelanggan 2.150.000 Oke. pelanggan. Itu dua Untuk dua provinsi. Jadi dengan pelanggan sebesar banyak itu kami layani dari 39 gardu induk yang tersebar 23 di Kalimantan Selatan, 16 di Kalimantan Tengah. Jadi disampaikan Pak Hartono, Pak Erwin bahwa kami nggak ada isu kecukupan pasokan, Oke. sehingga berapapun pelanggan mau pasang baru, mau tambah daya, kami siap layani. Jadi saat ini memang sistem kelistrikan Kalimantan Selatan Tengah, Kalimantan Timur dan Utara jadi satu. Oke. Namun memang tadi Pak Hartono sampaikan ada beberapa kali permasalahan yang menyebabkan gangguan karena saat ini antara Kalimantan Selatan Tengah dengan Kalimantan Timur itu terkoneksi melalui satu jalur transmisi. Nah, saat ini kami sedang melaksanakan pembangunan Transmisi lain. backbone yang kedua melalui namanya Batu Licin, nanti Tarjun, Seidurian, Tanah Grogot, sehingga kami harapkan akhir 2023 atau awal 2024 sistem kelistrikan Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, Utara akan semakin kuat dengan adanya backbone baru ini. Tadi juga Pak Hartono menyampaikan saat ini juga sedang pembangunan dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Embun ke arah Ketapang melalui Sukamara. Nanti jadi satu kesatuan dengan sistem Tulistiwa yang ada di Kalimantan Barat. Kita harapkan 2024 sistem kelistrikan merupakan satu kesatuan sistem kelistrikan Kalimantan. Oke. Gitu. Jadi rencana IKN ini suplai kelistrikannya sudah aman berarti dengan planning ini ya? Jadi gini, konsep kelistrikan IKN nanti didominasi adalah pembangkit-pembangkit yang energi terbarukan. Oke. Pada saat ini kami sampaikan nih sistem kelistrikan di Kalimantan, khususnya sistem interkoneksi yang Kalimantan Selatan, Tengah, Timur. Kemudian Kalimantan Utara belum interkoneksi karena masih terpisah. Oke. Saat ini bauran energinya adalah 80% dari batu bara. Karena memang sama-sama kita ketahui di sini banyak sumber energi batu bara. Jadi 80%-nya batu bara. EBT-nya, energi terbarukan, sangat rendah, di bawah 2% untuk Kalimantan sistem interkoneksi, jauh dibanding dengan Sumatera maupun dengan Jawa. Nah, untuk IKN memang nanti akan dibangun pembangkit-pembangkit energi terbarukan, baik itu di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Baik. Sehingga pasokan energi listriknya nanti didominasi jangka panjangnya Baik. adalah pembangkit-pembangkit hidro khususnya yang ada di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Baik. Demikian Mbak Diana. Baik, menyentuh sedikit soal energi terbarukan dan belum map kita akhirnya ujungnya ke IKN ya, karena Kalimantan udah nggak bisa karena ini kita update juga bagaimana kondisi PLN kita ya, bahwa mau tidak mau planning itu sudah ada dan pembangunan sudah mulai dimulai IKN, dan Kalimantan Selatan di sini, Kalimantan Tengah kan menjadi buffernya juga di sini gitu ya, mau tidak mau pasti akan sangat mempengaruhi. Tadi dikatakan bahwa ada energi terbarukan, apakah suplainya memang khusus PLN atau adakah swasta yang ikut serta di situ untuk ikutan support? Tapi tahan dulu, kita akan obrolkan. Pemirsa, kalau Anda mendengar banyak back sound di kiri kanan kita, itu memang kita sedang mempersiapkan untuk pembukaan besok ya, karena kita akan berbarengan dengan hadirnya RI1 membuka MTQ nasional kita. Kita akan kembali masih bersama teman-teman dari PLN sesaat lagi.
Pemirsa, masih dari keriuhan dan kesiapan untuk menuju terselenggaranya MTQ Nasional ke-29 di mana Provinsi Kalimantan Selatan mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah. Dan pastinya ini semua akan berantakan kalau listriknya berantakan. Tadi Bapak-Bapak sudah menceritakan bahwa semua aman, insya Allah handal karena sudah disupport dan sudah disiapkan dengan berbagai hal. Selain tadi alirannya juga backupnya sudah disiapkan. Ada UPS tanpa kedip dan genset lainnya sudah disiapkan. Insya Allah mudah-mudahan tinggal tunggu besok semua lancar ya Pak ya. Amin, untuk acara ini. Tadi kita juga sudah menyentuh sedikit update terkait perkembangan PLN bahwa menuju IKN, ini IKN-nya sedang dibangun ya. Walaupun mungkin masih proses, tapi listriknya juga harus disiapkan. Tadi fokusnya akan ada energi terbarukan. Apakah ini full akan disupport atau diberdayakan oleh PLN atau juga bermitra dengan teman-teman swasta yang juga memproduksi ini? Mungkin Pak Hartono bisa share ke kita. Baik Mbak Diana. Jadi terkait dengan sistem kelistrikan, khususnya yang di Kalimantan ini semuanya sudah tertuang di rencana umum penyediaan tenaga listrik. Nah, RUPTL itu 10 tahunan. Jadi kebutuhan 10 tahun yang akan datang sudah direncanakan di dalam RUPTL itu. RUPTL itu singkatan dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik lah. Kira-kira seperti itu. Itu memang setiap tahun diupdate. Jadi diupdate sesuai dengan perkembangan, realisasi dan progres dari yang direncanakan, terutama yang on progress di tahun berjalan lah. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi terkait dengan energi terbarukan, pada dasarnya PLN itu welcome lah kan, kira-kira kan gitu ya. Nah, namun demikian apabila ada swasta yang ingin berkontribusi di dalam penyediaan tenaga listrik khususnya energi terbarukan, nah itu silahkan dikomunikasikan dengan wilayah setempat dan juga dengan divisi perencanaan sistem pusat. Nah, karena di perencanaan sistem pusat itu yang mengomandani terkait penyediaan listrik 10 tahun yang akan datang, tapi tentunya juga koordinasi dengan unit terkait dalam hal ini Kalimantan Selatan, terus Kalimantan Timur dan segala macam. Nah, itu perlu dibahas di sana. Nah, jadi intinya terbuka artinya ya. Ya, masih ada kesempatan. Jadi ada kesempatan, tapi semuanya harus melalui prosedur yang ada lah. Baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, untuk Kang Seteng gimana peluangnya, Pak? Jadi sama sudah disampaikan Pak Hartono tadi, memang rencana pengembangan kelistrikan jangka panjang 10 tahunan itu ada di Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik ya. Saat ini pun existing ada pembangkit-pembangkit PLN, ada juga swasta. Di Kalimantan Selatan Tengah ada beberapa pembangkit swasta. EBT-nya dari apa Pak kalau yang di Kalimantan? Kalau Kalimantan secara keseluruhan, karena kita tidak boleh lagi mengembangkan pembangkit bahan batu bara, maka porsi EBT-nya terbesar nanti ada dari hidro atau air. Hidro. Karena kita kaya dengan sungai ya, tadi disebutkan yang Mahakam dan lain-lain. Di Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrikan RUPTL 2021-2030 itu ada sekitar 900 MW pembangkit hidro yang akan dikembangkan di sistem kelistrikan Kalimantan. Jadi nanti itu ada porsi PLN, ada porsi juga swasta. Demikian Mbak Diana. Kalau biogas gimana Pak Erwin? Kemungkinan untuk di Kalsel, kan ini banyak juga sawit dan lain sebagainya. Biogas mungkin dari Pak Hartono. Jadi memang saya tambahin kebijakan. Di RUPTL juga ada rencana pengembangan pembangkit biogas maupun biomas ya. Jadi biomas emang ini small scale atau skala kecil ya. Saat ini ada beberapa IPP di sistem kelistrikan Kalimantan Selatan Tengah maupun sistem interkoneksi kecil-kecil itu. Ada di kami yang di Batu Licin sekitar 2 MW kecil dibanding dengan kapasitas kami yang hampir 2000 MW tadi. Begitu juga ada beberapa excess power yang emang menggunakan biomas atau biogas. Memang untuk pengembangan sistem skala besar belum lah untuk pembangkit biomas maupun biogas, tapi yang besar nanti adalah pembangkit hidro. Baik. Karena Kalimantan itu kaya dengan air ada ya. Banyak potensi. Baik, tapi tidak tertutup kemungkinan silakan Anda bereksperimen ya. Siapa tahu bisa bekerja sama dengan PLN, artinya terbuka saja sebetulnya ya. Update nanti di Kalimantan Selatan ini akan dibangun pembangkit listrik tenaga angin.
Oke. PT Banyung itu tepatnya di tanah laut. Itu kapasitasnya 70 megawatt, bertahap 30 sama 40, yang diharapkan komersial operasi tahun 2024. Oke. Mengapa angin, Pak? Karena memang ada Potensi potensi dari yang sana. cukup bagus di Oke. situ, yang bisa dikembangkan untuk menambah bauran energi baru terbarukan. Baik. Oke, baik. Di akhir obrolan kita, saya ingin mungkin masing-masing ingin menyampaikan apa khususnya tadi ya, karena kita sebetulnya sedang berbicara terkait persiapan besok pembukaan dari MTQ Nasional ke-29 di mana Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumahnya. Silakan Pak Hartono dulu, mungkin apa yang ingin disampaikan, Pak? Oke, baik Mbak Diana. Jadi terkait dengan MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan ini, kami dari PLN sudah berusaha untuk menyediakan atau mempersiapkan kelistrikan yang ada, seperti backup dari genset, kemudian dari UPS. Tapi intinya dari PLN sudah mempersiapkan. Nah, dengan demikian ya kita tinggal bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala lah kan gitu Agar ya. semuanya lancar ya, Pak semuanya Haryono. berlancar lah. Karena kan tentunya tanpa doa dari Yang Maha Kuasa semuanya tidak ada apa-apanya. Baik, Tapi Pak. manusia kan hanya berusaha saja Mbak Diana ya. Siap. Nah, terus kemudian kami juga berpesan lagi kepada pelanggan-pelanggan yang ada di Kalimantan Selatan ini, mari kita gunakan listrik sebaik mungkin. Mungkin barangkali ada kebutuhan-kebutuhan temporer, kebutuhan yang sifatnya permanen. Silahkan hubungi PLN lah. Bagaimana menghubungi PLN tidak sulit sekarang. Gunakan Ada PLN aplikasi mobil, ya? ya. Baik. Jadi intinya gunakan secara secara benar lah. Secara benar itu artinya ya secara legal lah kan itu. Yang intinya kan seperti itu. Bukan artinya supaya listrik ini dapat dipakai dengan baik, karena kan kalau dipakai dengan baik bermanfaat bagi kita semua lah. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hartono. Pak Rahim ada yang menambahkan? Saya kira apa yang disampaikan Pak Nurul sudah cukup. Intinya kami telah melakukan upaya maksimal yang terbaik kami bisa lakukan. Kami mohon doa dan ridho, semoga acaranya berjalan lancar, pasukan listrik andal sehingga semuanya sukses. Amin. Pak Erwin, ada yang menambahkan? Ya, dari kami menambahkan bahwa suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi PLN bisa ikut hadir berkolaborasi dalam perhelatan yang sangat terhormat ini, apalagi ini terkait acara Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-29. Insya Allah kami bisa memberikan layanan terbaik. Tentunya tadi dengan dukungan, support dari seluruh masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pastinya sama-sama berdoa. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Pak Bu Hartono, Diana, Pak Rohim, dan Diana. Pak Erwin untuk waktunya. Kita sama-sama saling support, saling mendoakan agar seluruh rangkaian acara besok berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rosyanti. Sampai jumpa.